Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan pemberian subscribe tayangan saya terdahulu, juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya, beberapa pengalaman bersama Bung Karno, Eyang Gajah Mada, pengalaman waktu di dalam situasi apapun. Saya akan menceritakan salah satu di antara beberapa pengalaman saya dengan Bung Karno, juga dengan Eyang Gajah Mada, pengalaman secara spiritual, secara gaib, dan perjalanan di dalam alam gaib bersama beliau. Pada saat itu tahun 1090-an, saya diajak Bung Karno dan juga ada Eyang Gajah Mada. Waktu itu saya diajak masuk ke Istana Merdeka untuk mengambil pakaian kebesaran. Kalau dalam bahasa wayang, pakaian yang berwujud mustaka raja kalau di dalam pewayangan. Tetapi kalau di alam sekarang, di zaman sekarang, dinamakan pakaian kebesaran. Pada saat itu saya disuruh masuk terlebih dahulu, tetapi saya melihat situasi di lingkungan situ sudah penuh pagar gaib. Saya hitung ada 300 kekuatan gaib yang menyelimuti di dalam istana tersebut. Setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut. Maka dari itu beliau menyarankan supaya saya berwujud sebagai Hanuman. Setelah begitu saya masuk dengan keadaan aman karena semua yang ada di situ telah mengenal perwujudan Hanuman tersebut. Setelah saya sampai di dalam, Bung Karno mengatakan begini, kamu tunggu di sini, nanti kalau ada apa-apa kamu memberi kode ataupun kamu memberitahukan kepada saya. Terus Bung Karno masuk di dalam suatu ruangan. Saya lihat dari luar ada suatu pakaian yang tergantung di tempatnya. Pakaian tersebut bercahaya dan mengeluarkan perbawa yang besar. Setelah beliau mengambil pakaian tersebut, beliau ngajak pergi dari tempat tersebut. Setelah sampai di luar, di suatu tempat, beliau mengatakan bahwa ini kita sudah aman, tidak ada yang tahu bahwa kita yang mengambil pakaian tersebut. Terus saya menanyakan kepada Bung Karno, ini pakaian kebesaran ini nanti mau dikasih siapa? Beliau bilang mau dikasih anak lanang. Anak lanang tersebut, yang dikatakan anak lanang adalah seseorang yang bisa meneruskan cita-cita, bisa mikul dhuwur mendem jeru. Itu yang saya sebut anak lanang tersebut. Jadi anak lanang itu belum tentu dari anak istilahnya keluarga sendiri. Jadi bisa juga
orang lain yang sepaham, yang mau menjunjung tinggi, meneruskan cita-cita saya. Jawaban beliau begitu. Setelah itu, saya akan menceritakan pengalaman saya bertemu dengan almarhum Bung Karno. Pada saat itu di tahun 80-an, saya meditasi, kedatangan orang tua berbaju putih. Beliau mengatakan bahwa beliau adalah dulu sahabat dekat dengan almarhum Bung Karno. Beliau mengatakan bahwa saya ini adalah penguasa gaib yang ada di puncak. Nah, kedatangan yang di sini mau apa? Saya mengundang kamu untuk datang ke tempat petilasan Bung Karno, juga petilasan para leluhur zaman dahulu. Setelah itu saya datang di sana kapan? Tidak lama lagi kamu harus datang ke sana. Ya, singkat cerita, saya beberapa bulan kemudian langsung datang. Waktu itu saya turun di daerah puncak, daerah Telaga Warna. Setelah sampai di sana, saya melihat tempat tersebut ketutupan kabut yang gelap sekali pada saat itu dan hujan. Saya dalam hati bilang kalau memang saya diperkenankan situ, mudah-mudahan kabut itu hilang. Terus tidak lama kabut tersebut hilang. Setelah saya sampai di tempat, saya ditunjukkan di mana tempat petilasan tersebut. Jadi seperti ada yang menuntun ke arah itu. Waktu saya meditasi, saya melihat ada jam bundar. Jam bundar itu dari angka 9 sampai angka 3 ada tulisan Soekarno. Di belakang huruf N itu ada gambar Hanuman, di belakang huruf R gambarnya Adipati Karno, di belakang huruf O gambarnya Prabu Romo. Terus ada suara, ya disinilah dulu tempat meditasi Bung Karno. Kamu coba meditasi di sini. Setelah itu saya meditasilah di tempat tersebut. Setelah saya melihat dalam mata batin, dalam meditasiku, di situ terlihat suatu kerajaan yang besar, kerajaan gaib, yang mana kalau dilihat dari gaib itu searah berhadapan dengan Istana Merdeka. Cuman di sini tempatnya itu di alam gaib, yaitu di daerah Puncak, Jawa Barat. Setelah itu beliau mengatakan bahwa di sini memang dulu tempat untuk meditasi Bung Karno, juga para leluhur terdahulu. Nah, terus saya menanyakan, kalau saya datang ke sini itu menurut ajaran dari para leluhur ataupun dari kehidupan sehari-hari, saya salah apa tidak? Beliau mengatakan bahwa kamu datang ke sini, kamu itu adalah dipanggil, dan kamu di sini adalah untuk memenuhi panggilan saya. Jadi kamu datang di sini tidak luput, dan semua yang datang ke sini, yang dipanggil ke sini itu semua tidak dibeda-bedakan. Dulu Bung Karno datang ke sini itu saya juga yang nyuruh. Maka kamu datang di sini adalah sebagai orang yang diundang ke sini. Jadi kamu tidak perlu ragu, tidak perlu
merasa bersalah karena kamu memenuhi kewajiban, yaitu datang memenuhi panggilan. Itu udah bagus. Beginilah pengalaman saya di mana saya telah mengikuti jejak secara gaib, yaitu jejak para leluhur-leluhur zaman dahulu kala yang menuntun saya ke alam gaib, juga yang menuntun ke dalam kesabaran dalam diri saya. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan, pemberian subscribe dan komentarnya. Semoga senantiasa Tuhan melindungi kita semua. Amin.